Ada suatu masa di mana dosa dan kekejaman yang dilakukan oleh raja dan penguasa jahat telah menjadi beban berat tak tertahankan yang tidak mampu lagi ditanggung oleh Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi lalu meminta bantuan pada Brahma, sang dewa pencipta. Pada gilirannya, Brahma lalu memohon kepada Dewa Wisnu, meminta campur tangannya demi membebaskan Ibu Pertiwi dari penguasa jahat. Dewa Wisnu menerima permohonan Brahma dan memastikan bahwa pada kelahiran berikutnya ke dunia, ia akan mengambil bentuk manusia serta menyingkirkan penguasa tiran itu dari muka bumi. Dan dari situlah kemudian terlahir Krishna. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dengan Dewaki dari kerajaan Surasena, sebuah kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum, Krishna dianggap sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu yang ke-8. Krishna merupakan salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria dengan kulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Umumnya Krishna digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Dalam wiracarita Mahabharata, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti dan berwibawa. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis. Berbagai tradisi menggambarkannya dalam berbagai sudut pandang sebagai dewa kanak-kanak, tukang kelakar, serta pahlawan sakti. Riwayat Krishna dibahas dalam beberapa susastra Hindu seperti Mahabharata, Hariwangsa, Bhagavata Purana, dan Wisnu Purana. Menurut kepercayaan tradisional, hari kelahiran Krishna yang dikenal sebagai Janmastami jatuh pada tanggal 19 Juli tahun 3228 sebelum Masehi. Sekitar 5.000 tahun yang lalu adalah Mathura, ibu kota kerajaan Surasena di India Utara, yang kini merupakan kawasan Uttar Pradesh, diperintah oleh Raja Kangsa yang mewarisi tahta setelah menjebloskan ayahnya sendiri Raja Ugrasena ke penjara. Kangsa adalah penguasa yang tidak adil dan tirani, tidak ada yang senang berada di bawah pemerintahannya. Dia sering berperang di kerajaan tetangga yang diperintah oleh kaum Yadawa. Rakyatnya ingin menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera, seperti ketika mereka hidup di bawah kekuasaan Raja Ugrasena. Raja Kangsa memiliki saudara sepupu perempuan bernama Dewaki. Ia setuju untuk menikahkannya dengan pangeran dari kaum Yadawa, Basudewa, karena Kangsa berpikir bahwa ia akan bisa menguasai kerajaan Yadawa setelah pernikahan itu. Hari pernikahan pun tiba, dan pada malam setelah pesta, Raja Kangsa sendiri yang mengantarkan pengantin baru ke istana mereka dengan kereta kerajaan. Tapi sebelum mereka bisa mencapai istana, tiba-tiba suara terdengar dari langit bahwa dengan pernikahan Dewaki dan Basudewa, maka hari-hari Raja Kangsa di bumi akan mulai dihitung. Putra ke-8 Dewaki dan Basudewa akan mengakhiri pemerintahan tiraninya di Mathura dan membunuhnya. Raja Kangsa sangat terguncang oleh ramalan itu. Dengan kemarahan, ia lalu mencabut pedangnya dan bergerak menuju Dewaki dengan niat untuk membunuh sepupunya itu. Kangsa berpikir bahwa dengan kematian Dewaki, maka tidak akan ada seorang putra yang bisa dilahirkan untuknya. Melihat itu, Basudewa lalu berlutut dan memohon belas kasihan. Ia berjanji bahwa akan secara pribadi menyerahkan setiap putra yang lahir dari mereka kepada Kangsa untuk dibunuh, dan dengan demikian memastikan bahwa ramalan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Kemarahan Kangsa memudar, tetapi untuk memastikan bahwa Basudewa menepati janji, ia memenjarakannya bersama Dewaki di ruang bawah tanah dan memerintahkan orang-orangnya untuk mengawasi mereka dengan ketat. Setiap kali Dewaki melahirkan seorang anak, maka anak buah Kangsa akan memberitahunya, dan kemudian Kangsa akan membunuhnya. Secara berturut-turut, 6 putra Dewaki yang baru lahir mati di tangan Kangsa. Pada saat Dewaki mengandung putranya yang ke-7, nasib anaknya yang akan dilahirkan tidak akan sama dengan nasib ke-6 anaknya terdahulu. Janin yang dikandungnya secara ajaib berpindah kepada Rohini, istri pertama Basudewa yang sedang menginginkan seorang putra, dan anak itu nantinya terlahir sebagai Baladewa. Di tahun berikutnya, ketika Dewaki sedang mengandung putra ke-8, dia sangat mengkhawatirkan nasib anak itu. Begitu juga dengan Raja Kangsa yang merasa tidak nyaman karena takut ramalan itu akan menjadi kenyataan. Setelah tiba saatnya, Dewaki melahirkan putra ke-8-nya tepat di tengah malam. Saat anak itu lahir, ruangan penjara dipenuhi dengan cahaya terang, sehingga Basudewa terbangun. Dia melihat bahwa Dewaki tertidur lelap dan seorang bayi kecil terbaring di sampingnya. Tiba-tiba terdengar suara yang berbicara padanya bahwa itu adalah putranya yang lahir. Segera bawa dia ke Gokul, tempat di mana temannya Nanda dan Yasoda tinggal, karena sang bayi akan aman jika berada di sana.
Yasoda juga telah melahirkan seorang putri malam ini, tapi Nanda dan Yasoda tidak menyadarinya. Suara itu mengingatkan Basudewa untuk meninggalkan putranya di rumah mereka dan membawa putri mereka kembali ke penjara ini. Nanti Nanda dan Yasoda akan mengira anak ini adalah putra mereka sendiri dan akan menjaganya. Setelah mengatakan itu, cahaya terang itu padam, ruangan kembali gelap. Basudewa lalu mengangkat bayinya ke dalam keranjang dan mulai memikirkan cara untuk meninggalkan tempat itu tanpa diketahui siapapun. Tiba-tiba pintu besi tahanan terbuka dengan sendirinya. Basudewa melangkah keluar sambil membawa bayinya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa semua penjaga sedang tertidur, seolah berada di bawah mantra sihir. Malam itu tidak seperti malam yang lain. Hujan deras disertai angin kencang telah menjadikan sungai suci Yamuna yang selalu dalam keadaan tenang berubah menjadi mengerikan seperti lautan. Basudewa keluar dari penjara tanpa diketahui, membawa keranjang di kepalanya. Dia sampai ke tepi sungai Yamuna dan memperhatikan bahwa sungai telah meluap karena hujan lebat. Rasanya seperti lautan. Tanpa sarana lain yang terlihat, Basudewa mulai menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Ia cukup khawatir akan tersapu arus sungai yang deras bersama anaknya. Ditambah lagi hujan deras yang tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Saat itu ada seekor ular besar berkepala banyak sedang bergerak ke arah mereka. Meskipun ketakutan, Basudewa tidak berhenti. Tapi ternyata ular itu datang untuk membantu. Ia menutupi Basudewa dan anaknya dengan kepala-kepalanya yang membentuk tudung, secara efektif melindungi mereka dari hujan. Ular itu adalah Adi Anansesa. Dipercaya bahwa Dewa Wisnu bersandar pada sang ular tersebut. Adi berarti awal, Anan berarti tidak pernah berakhir, dan Sesa berarti sisa. Ular ini telah hadir sebelum alam semesta dan akan tetap hadir ketika segala sesuatu yang lain tidak ada lagi. Sang ular juga mengambil wujud manusia bersama dengan Kresna. Ia terlahir sebagai Balarama, kakak Kresna. Basudewa menyeberangi sungai dengan nyaman dan mencapai Gokul. Begitu sampai di sana, Basudewa langsung ke rumah temannya Nanda. Ia melihat pintu terbuka dan Basudewa langsung memasuki rumah tersebut. Saat itu Nanda dan istrinya Yasoda sedang tertidur lelap. Seorang bayi terbaring di samping Yasoda, terjaga seolah menunggunya. Basudewa lalu menempatkan anak laki-lakinya di samping Yasoda, mengucapkan selamat tinggal dan mengambil gadis kecil putri temannya, serta meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tahanannya. Begitu Basudewa meletakkan sang bayi di samping istrinya Dewaki, bayi itu menangis dan Dewaki terbangun, lalu menggendongnya. Dia mengira gadis kecil itu adalah anaknya sendiri. Dewaki mulai menangis memikirkan apa yang akan dilakukan kakaknya Kangsa kepada bayinya. Para penjaga yang juga terbangun segera memberitahu Kangsa tentang hal ini. Mereka juga menginformasikan bahwa yang baru lahir adalah perempuan dan bukan laki-laki, seperti yang sudah diramalkan. Raja Kangsa bergegas ke ruang bawah tanah. Dia tidak ingin mengambil resiko. Ramalan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa anak ke-8 Dewaki akan menjadi alasan kematiannya. Ia akan memusnahkan bayinya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Saat mencapai sel penjara, Dewaki memohon supaya mengasihani anak kecil itu karena dia adalah anak perempuan dan ramalan itu terbukti salah. Kangsa tidak terpengaruh. Ia merebut bayi itu dari tangan Dewaki dan melemparkannya ke dinding. Tapi bayi itu tidak membentur tembok. Sebaliknya dia tetap melayang di udara dan tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang dewi bertangan 8 yang tidak lain adalah Dewi Durga. Dia menunggang seekor harimau dan memegang senjata berbeda di 8 tangannya. Kangsa sangat ketakutan. Di sisi lain, Dewaki dan Basudewa berlutut di depan sang dewi dipenuhi dengan rasa hormat. Ada lingkaran cahaya terang di belakangnya sehingga malam itu ruangan penjara kembali dipenuhi cahaya. Dewi Durga meraung sambil berkata pada Raja Kangsa bahwa pembunuhnya telah lahir. Dia masih hidup dan aman. Suatu hari dia akan kembali dan menghukum Kangsa karena dosa-dosanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Kangsa tidak akan menemukan kedamaian. Ia akan terus memikirkan akhir yang tak terhindarkan, dan waktu itu akan datang. Setelah mengatakan hal itu, sang dewi menghilang. Raja Kangsa tercengang. Dia berpikir mungkin pembunuhnya ketakutan dan memutuskan untuk tidak lahir di tempatnya. Jadi ramalan itu tidak menjadi kenyataan sepenuhnya. Kangsa yakin bahwa jika anak itu dilahirkan di sana, dia pasti akan mengakhiri hidupnya. Raja Kangsa kemudian membebaskan Dewaki dan Basudewa serta memberi mereka sebuah istana terpisah untuk ditinggali. Beberapa hari kemudian, Basudewa memberitahu Dewaki tentang peristiwa yang terjadi malam itu. Dewaki meskipun sedih, merasa lega dengan pemikiran bahwa putranya aman meskipun jauh darinya.
Sementara itu, ada perayaan di Gokul. Semua orang datang untuk mempersembahkan berkat mereka pada sang bocah. Nanda dan Yasoda menamai anak itu Krishna. Anak laki-laki itu memiliki kilau yang tidak biasa di matanya. Dia tidak pernah menangis dan terus tersenyum. Setiap orang merasakan kegembiraan batin setiap kali mereka berada di dekat Krishna. Maka lahirlah Krishna, tetapi ia memiliki masa kecil yang tidak biasa, serta menghadapi banyak bahaya di masa mudanya. Dua saudaranya yang lain juga selamat, yaitu Baladewa alias Balarama, putra ketujuh Dewaki, yang dipindahkan secara ajaib ke janin Rohini, istri pertama Basudewa, dan Subhadra, putri Basudewa dan Rohini yang lahir setelah Baladewa dan Krishna. Menurut kitab Bhagavata Purana, Krishna lahir melalui transmisi mental dari pikiran Basudewa ke rahim Dewaki, tempat yang dipercaya oleh para pemujanya untuk memperingati hari kelahiran Krishna. Kini dikenal sebagai Krishna Janma Bhumi, di mana sebuah kuil didirikan untuk memberi penghormatan kepadanya.